Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, video kali ini membahas tentang kampanye praktik baik dengan judul Penerapan Scaffolding pada ZBD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 SDN Karangrejo 4. Video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Arif Riyadi, MSI MPD. Saya sebagai Nahdia Nur Fauzia dengan NIM 24021920116 sebagai mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 2024. Yang pertama yaitu kampanye praktek baik. Penerapan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk meningkatkan kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 di SDN Karangrejo 4 Jember. Kemudian intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama yaitu scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dan pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi. Scaffolding adalah bantuan dukungan kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar, sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Vygotsky menggambarkan ZBD sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZBD mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seorang individu saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman, seperti guru ataupun teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZBD, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan yang tepat. Berikut merupakan manfaat ZBD dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman, dalam artian membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih mendalam melalui bimbingan yang terarah. Yang kedua yaitu mendorong kemandirian, dalam artian mengurangi ketergantungan dan bantuan eksternal secara bertahap. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi, dengan artian memberikan kesempatan untuk belajar melalui interaksi sosial. Manfaat yang keempat yaitu memaksimalkan potensi, dengan artian menyebarkan kemampuan peserta didik hingga tingkat yang lebih tinggi. Poin selanjutnya yaitu ZBD dalam proses pembelajaran. Yang pertama, identifikasi kemampuan peserta didik. Guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kemampuan aktual peserta didik. Dari sini, guru dapat menentukan tantangan yang sesuai dengan ZBD mereka. Yang kedua yaitu penggunaan scaffolding atau bantuan yang diberikan dapat berupa pertanyaan pemandu untuk membantu siswa berpikir kritis. Yang kedua bisa demonstrasi untuk menunjukkan cara menyelesaikan tugas. Yang ketiga sumber belajar seperti buku, video, atau alat peraga. Yang keempat kolaborasi dengan teman sebaya melalui diskusi atau kerja kelompok. Proses pembelajaran yang ketiga yaitu kolaborasi sosial. Interaksi dengan teman sebaya atau guru memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui proses observasi dan diskusi. Misalnya, dalam pembelajaran kolaboratif, siswa dengan kemampuan lebih tinggi dapat membantu siswa lain memahami materi. Yang keempat yaitu evaluasi dan refleksi. Guru perlu memantau perkembangan peserta didik untuk menentukan kapan scaffolding dapat dikurangi. Hal ini penting untuk mendorong kemandirian belajar.
Poin selanjutnya yaitu aktivitas dalam menerapkan scaffolding. Berikut adalah penjelasan dari setiap aktivitas dalam penerapan scaffolding. Yang pertama yaitu penyampaian materi awal, yang kedua yaitu melakukan pengelompokan siswa untuk diskusi, yang ketiga memberikan tugas berupa LKPD kepada siswa, yang keempat yaitu melakukan bimbingan, yang kelima yaitu presentasi kelompok, dan yang keenam melakukan evaluasi. Poin selanjutnya yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZBD. Yang pertama, hasilnya adalah tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan. Kedua, peningkatan kemampuan memahami konsep yang matang. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kognitif. Yang keempat, melatih kemandirian dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan percaya diri. Dan yang keenam yaitu pemahaman materi yang mendalam. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan replikasi. Pembelajaran dan replikasi adalah dua konsep yang sangat berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan replikasi. Yang pertama yaitu pembelajaran. Guru memberikan panduan yang tepat pada saat yang diperlukan. Guru memainkan peran sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik melalui tantangan-tantangan belajar. Guru menyediakan materi yang relevan dan mendukung serta memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan baru. Kemudian replikasi, kemampuan guru untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dan memberikan bantuan yang tepat agar peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Guru aktif terlibat dalam mendukung kemajuan peserta didik, baik melalui pertanyaan-pertanyaan panduan maupun memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang terakhir yaitu seleksi dan penyediaan sumber daya mendukung perkembangan individual peserta didik. Nah, berikut merupakan sumber rujukan yang telah saya buat untuk menyusun video kampanye praktek baik mengajar PPL di SDN Karangrejo 4 dalam mengatasi permasalahan dan memberikan bantuan scaffolding dalam ranah ZPD. Baik, itulah tadi video pembahasan mengenai scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZBD di kelas 5 SDN Karangrejo 4 Jember. Terima kasih sudah memirsa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.